Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat ini dunia tengah dilanda kekurangan atau krisis peluru. PT Pindad mampu mengambil peran untuk mengisi kekurangan itu. Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat melakukan kunjungan ke kompleks PT Pindad di Malang, Jawa Timur. Jokowi mengatakan kunjungan itu dilakukan untuk melihat prospek dari produk hasil produksi Pindad karena ada permintaan peluru yang melonjak di dunia. Peluru dari Pindad diharapkan bisa mengisi permintaan yang ada di global. Apalagi produksi peluru Pindad juga sudah ditingkatkan hingga 2 kali lipat usai diberikan penyertaan modal negara senilai 700 miliar rupiah. Industri pertahanan di Indonesia memiliki prospek yang baik seperti produk peluru, kendaraan hingga senjata api karena permintaan yang banyak. Sebuah drone menyasar ibu kota Rusia Moskow pada 24 Juli Senin dini hari waktu setempat. Akibatnya 2 bangunan rusak akibat serangan ini. Serangan drone tersebut menghantam pusat bisnis bertingkat tinggi di Lyakacheva Avenue di Moskow. Namun tidak ada laporan kerusakan serius ataupun korban jiwa. Rusia mengklaim drone tersebut merupakan serangan Ukraina. Walaupun demikian, Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di tanah Rusia. Diketahui serangan ini terjadi pasca pasukan Rusia melakukan serangkaian serangan ke kota pelabuhan Odessa di Ukraina. Laporan pemerintah lokal menyebut puluhan orang terluka dan beberapa bangunan hancur imbas serangan ini. Komando Militer Selatan Ukraina menyebut salah satu gedung pemerintahan di pusat kota Odessa hancur dan beberapa bangunan lainnya rusak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan serangan bertubi-tubi yang dilakukan Rusia telah menghancurkan 60.000 ton gandum yang akan diekspor. Zelensky menuduh Moskow menargetkan tempat penyimpanan gandum secara sengaja. Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti Indonesia perlu mewaspadai kondisi perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dalam konferensi pers kinerja APBN kita Senin 24 Juli 2023, Sri Mulyani mengatakan pelemahan ini bisa terlihat dari kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index PMI berbagai negara yang mengalami kontraksi di bawah skor 50. Sri Mulyani mengatakan dari hasil monitoring yang dilakukan sebanyak 61,9% negara-negara di dunia mengalami kontraksi PMI dari Amerika hingga Malaysia. Beruntung Indonesia termasuk negara yang mengalami ekspansi. Namun Sri Mulyani mengatakan Indonesia sejatinya mulai terkena dampak dari pelemahan ekonomi global. Hal ini terlihat dari kinerja ekspor impor yang jatuh pada Juni 2023. Menurutnya perlambatan ekspor akan berpengaruh pada APBN. Putra mahkota sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS mengancam memblokade Uni Emirat Arab karena tidak mau terus-menerus disaingi. MBS melontarkan ancaman tersebut saat melakukan pertemuan pribadi dengan wartawan pada Desember tahun lalu. Kepada wartawan, MBS menyampaikan ia telah mengirim daftar tuntutan ke Abu Dhabi dan memperingatkan bahwa Saudi akan mengambil tindakan tegas terhadap Uni Emirat Arab jika mereka tetap melemahkan pengaruh Riyadh di kawasan Teluk MBS. Bahkan mengancam akan memberlakukan sanksi yang lebih buruk daripada yang diberikannya kepada Qatar. Menurut laporan Wall Street Journal, ancaman MBS ini muncul di tengah keretakan hubungannya dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ akibat perbedaan kebijakan kawasan dan pembatasan minyak OPEC. Rancangan Undang-Undang Kesehatan telah disahkan dalam rapat paripurna ke-29 DPR. Masa sidang 2022 dan 2023 pada Selasa 11 Juli 2023. Dalam rapat itu, terdapat 2 fraksi yang menolak pengesahan, yakni fraksi Demokrat dan fraksi Keadilan Sejahtera. Sejumlah pihak menganggap pengesahan RUU Kesehatan terkesan terburu-buru, mengingat rancangan undang-undang inisiatif DPR RI ini baru saja dibahas pada tahun lalu. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan ekonomi dunia akan mengalami pelemahan pada 2023. Bahkan ada resiko terjadinya resesi global. Hal ini lantaran banyak negara yang ekonominya melemah, di antaranya Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang mengatakan kondisi ekonomi AS dan Eropa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sri Mulyani mengungkap
kedua wilayah dengan perekonomian yang besar itu tengah sulit usai tertekan pandemi dan konflik geopolitik. Ia menjelaskan, tingginya harga komoditas energi dan pangan membuat terjadinya lonjakan inflasi di seluruh negara, termasuk AS yang sempat mencapai 9,1% dan Eropa yang pernah mencapai 10,6%. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi Bansos. Mensos Tri Risma hari ini memastikan tak akan intervensi kasus yang terjadi sebelum ia menjabat. Dalam konferensi pers pasca penggeledahan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tak tahu apa yang dicari KPK dalam penggeledahan pada Selasa malam. KPK, menurut Risma, datang ke Kemensos saat dirinya sedang rapat bersama staf dan sempat menemui Risma untuk menyampaikan ingin memeriksa kantor Kementerian Sosial dan menggeledah ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Risma memastikan tidak bisa melakukan intervensi terkait kasus dugaan korupsi bansos beras di Kementerian Sosial sebelum ia menjabat. Presiden Joko Widodo menanggapi soal polemik penghancuran situs sejarah Rumah Gedong di Aceh. Sebelumnya, penghancuran rumah gedong ini sempat dikritik banyak pihak karena rumah tersebut merupakan lokasi dari salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Menanggapi hal itu, Jokowi menjelaskan bahwa di lokasi tersebut akan dibangun living park yang nantinya digunakan sebagai peringatan peristiwa pelanggaran HAM berat. Kepala negara menuturkan, pembangunan living park ini bertujuan agar perspektif ingatan masyarakat soal pelanggaran HAM lebih kepada hal yang positif. Pembangunan living park ini baru akan dimulai pada September 2023 mendatang. Nantinya, pembangunan living park akan diselesaikan terlebih dulu sebelum pemerintah membangun sejumlah fasilitas di dua lokasi pelanggaran HAM lainnya di Aceh. Mayoritas programmer outsource di India akan kehilangan pekerjaan dalam 2 tahun ke depan, digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI. CEO Stability AI Ahmad Mostok menyatakan bahwa kecerdasan buatan berpotensi berdampak besar kepada industri outsourcing teknologi di India. Alasannya software kini bisa dikembangkan oleh hanya beberapa orang programmer. Namun perbedaan regulasi di tiap negara juga akan berpengaruh terhadap dampak AI. Negara dengan aturan tenaga kerja yang ketat tidak akan merasakan dampak terlalu besar dari revolusi AI. Mostok menyebut di India programmer outsource di 3 level akan lenyap dalam setahun atau 2 tahun ke depan. Saat ini ada sekitar 5 juta pengembang software di India, sebagian besar dari mereka terancam oleh perangkat AI canggih seperti ChatGPT. Ketersediaan tenaga kerja programmer yang melimpah membuat India menjadi lokasi utama untuk outsource pekerjaan teknis dari luar negeri. Perusahaan yang menyewa perusahaan outsource di India termasuk raksasa teknologi Silicon Valley, Bank Wall Street, hingga perusahaan penerbangan. Namun Mostok menegaskan pekerjaan pengembangan software dan aplikasi tidak akan sepenuhnya otomatis. Artinya kebutuhan tenaga kerja untuk programming klasik makin sedikit. Sebuah ledakan misterius terjadi di kota Johannesburg, Afrika Selatan saat jam sibuk pada Rabu waktu setempat. Ledakan itu merusak jalan utama dan melukai 41 orang. Para pejabat Afrika Selatan mengatakan bahwa penyebab ledakan itu hingga kini masih belum diketahui. Ledakan tersebut telah membuat jalanan aspal retak dan menjungkir balikan sejumlah kendaraan termasuk taksi-taksi minibus. Dari 41 orang terluka terdapat 2 orang dalam kondisi kritis, 9 orang luka berat dan 30 orang luka ringan. Dilansir AFP, layanan darurat awalnya menyalahkan pipa gas bawah tanah atas ledakan tersebut. Namun perusahaan Egoli Gas membantah dan mengatakan tidak mungkin ledakan itu disebabkan oleh pipa gas atau kebocoran. Egoli Gas menyebutkan bahwa jaringan gas mereka tidak mengalami kehilangan tekanan yang menandakan jaringan pipa gas masih utuh. Selain itu pelanggan di daerah tersebut terus menerima gas tanpa gangguan.